Kamu iri dan minder kepada temenmu yang sukses sedangkan kamu kok belum. Cari tahu respon terbaik bagaimana cara menghilangkan iri dan minder setelah ini. Halo, kembali lagi di channel Improve from Within bersama aku Sen Pollux. Sebelum lanjut ke pembahasan, silakan subscribe channel ini dan follow Instagram aku di @sen.pollux. Tapi kalau misalnya kamu mau request, mau ngebahas apa, mau tentang percintaan, tentang mengontrol emosi, tentang percaya diri, atau tentang law of attraction or something, kalau misalnya aku paham, aku bakal kasih aku kasih penjelasan yang aku tahu. Oke, sip. Gini, kamu pernah nggak ketika kamu ngelihat status atau ngelihat story temen kamu itu yang eh, apa ya, kayak menunjukkan achievementnya, menunjukkan prestasinya, menunjukkan tentang kemajuan dirinya gitu. Terus kamu kayak ngerasa iri gitu, kayak kayak kamu ngerasa akhirnya ada kecenderungan untuk ngejulit. Misalnya, di aku tahu orang ini dulu tuh nggak kayak gini, dia tuh orang itu bla 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 bla, jelek-jelekin gitu. Terus kamu kayak iri, akhirnya kamu kayak apa ya, minder juga, ya kan? Kamu ngerasa kayak minder, aduh kok aku masih di sini-sini aja gitu, sedangkan temanku sudah sukses, sudah dapat A B C D E gitu. Nah, gimana sih respon bijak kita ketika melihat teman kita itu sukses sedangkan kita itu masih belum gitu. Nah, yang pertama, respon yang terbaik adalah ya kamu ucapin selamat ke teman kamu itu gitu loh. Jadi untuk daripada kamu marah-marah nggak jelas, iri gitu, terus akhirnya kayak dengki, penyakit hati lah intinya gitu. Daripada kamu memendam perasaan itu, mending kamu kayak ucapin, bro atau sis, selamat ya, kamu udah dapat kemajuan, kamu udah dapat achievement, kamu udah dapat kesuksesan yang kamu mau gitu. Nah, setelah itu ketika kamu mengucapkan selamat ke temanmu itu, ya coba kamu ngelakuin perenungan. Kamu renungin gitu tindakan yang selama ini kita lakukan gitu, yang apa ya, jadinya merenung aja gitu, apa ya yang sudah aku lakukan itu, kenapa ya kok aku masih belum bisa mencapai apa yang aku inginkan gitu. Kamu renungin aja, apakah ada langkah-langkah yang keliru atau ada mindset-mindset yang masih belum membangun atau apa. Kamu renungin, kamu cari tahu dulu. Jawabannya nggak harus hari itu juga, itu kadang bisa berhari-hari, berminggu-minggu, atau mungkin bisa berbulan-bulan, atau mungkin juga bisa bertahun-tahun. Intinya kamu harus tetap merenungin, ya kan, harus sadar dulu bahwa kamu lagi ada problem nih, lagi stuck nih gitu kan, kok belum ada kemajuan gitu. Coba kamu renungkan dulu, oke. Terus tahap berikutnya, langkah berikutnya setelah kamu mengucapkan selamat gitu ya, ikut happy lah, ikut happy. Kalau temanmu happy, terus kamu merenungkan tindakan-tindakan yang selama ini kamu lakukan. Apakah ada yang keliru? Apakah ada yang harus dirubah? Atau gimana, ya kan? Nah, lalu langkah berikutnya adalah kita berdoa. Kita berdoa agar kita diberikan kesuksesan yang sama atau lebih seperti teman kita itu. Daripada kamu kayak julid, menjelek-jelekan orang lain, yang mending kamu mendoakan dirimu agar suksesnya sama seperti temanmu. Itu lebih apa ya, respon bijak, respon positifnya, respon yang mana itu adalah respon yang konstruktif, yang membangun, daripada kamu harus jelek-jelekin temenmu, terus iri, terus menyimpan dendam, atau ya something like that lah, penyakit hati gitu. Nah, untuk urusan minder kan
ketika kamu ngerasa apa ya, ngerasa iri, ada sepercik rasa kayak tidak percaya diri, minder gitu, minder sama aduh aku stuck nih gitu, aduh aku kayak aduh kok hidupku gini-gini aja gitu, kok belum belum mencapai apa yang aku mau gitu. Kamu ada rasa minder gitu, ada rasa kurang percaya diri sama dirimu sendiri gitu. Yang harus kamu lakukan dan yang harus kamu sadari adalah jangan membandingkan. Oke, jangan membandingkan diri kamu sama orang lain, karena proses orang itu beda-beda. Proses orang itu beda-beda. Kadang ada yang cepat, kadang ada yang lambat, kadang ada yang cepat naik terus cepat turun, ada juga yang lambat gitu ya, prosesnya lambat tapi akhirnya ketika udah sukses stagnan gitu, sukses seenggaknya kamu di level atas dibandingkan turun ya kan. Atau juga ada yang cepat gini ya, naik terus habis itu stabil naik, bukan stabil naik jadi kayak stabil dek langsung datar gitu, ada yang kayak gitu. Tapi kan kita pengennya naik terus kan, cuman intinya gini, jangan membandingkan aja, karena kalau misalnya kamu ngebandingin dirimu dengan orang lain gitu, kamu stres. Kalau misalnya mau membandingkan, kalau misalnya kamu mau membandingkan, bandingin diri kamu dengan diri kamu yang dulu gitu, membandingkan diri kamu yang sekarang dengan yang dulu gitu. Kalau misalnya kamu bisa melihat diri kamu, oh ternyata aku itu dulu gini 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 dan sekarang aku jadi gini gini gini, ya much better lah gitu. Akhirnya kamu meningkatkan perasaan percaya diri. Oke, jadi ketika kamu membandingkan dirimu yang dulu dengan dirimu yang sekarang, kamu jadi ada rasa kayak oke, aku ternyata ada progres loh, ternyata aku ada kemajuan gitu, walaupun sedikit nggak apa-apa tapi yang penting ada kemajuan gitu. Aku yakin dengan diriku sendiri bahwa suatu saat aku bakal sukses dan mendapatkan achievement yang lebih besar gitu. Oke, nah ketika kamu sudah tidak membandingkan dirimu dengan orang lain ya, silakan kamu berteman. Berteman dengan siapa? Berteman dengan orang sukses, even itu termasuk teman kamu yang sukses itu, temenan aja lah. Kebanyakan orang tuh ya kalau misalnya udah ada iri dengki gitu kan, terus ada apa, rasa-rasa yang nggak enak kayak benci gitu, aduh kamu akhirnya jadi kayak memutus tali pertemanan, memutus tali persaudaraan. Padahal dengan kamu berteman, kamu bisa mendapatkan sesuatu, mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan gimana caranya dia, teman kamu nih, bisa mendapatkan achievement atau sukses. Jadi ketika kamu ngelihat teman kamu sukses dan ya berhasil lah gitu, kamu ya berteman sama mereka, kamu deketin mereka gitu loh. Tapi kan itu berarti ada butuhnya doang. Ya pertemanan itu emang hubungan mutual gitu, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Kalau misalnya ya realistis aja lah, kamu mau emang temenan sama yang bikin kamu rugi gitu ya kan? Misalnya kamu temenan sama yang sering nyolong korek gitu, sering ngambil rokok gratis tanpa dia beli gitu, misalnya kamu perokok, enggak kan? Kamu pengen berteman yang ya sama-sama menguntungkan, dan it's okay gitu, nggak apa-apa juga kalau misalnya kamu berteman dengan tujuan untuk apa ya, kalau ada maunya gitu, yang penting sopan gitu ya kan, yang penting sopan, saling menghargai gitu, jangan jangan munafik juga gitu. Kayak ketika kamu udah dapat ilmunya terus kamu tinggal gitu, oh salah men, karena tiap orang itu pasti akan bertumbuh. Jadi kalau misalnya kamu memutus pertemanan karena kamu sudah dapat, itu juga salah gitu. So saranku ya berteman aja terus, terutama dengan orang-orang yang sukses, orang-orang yang sudah mendapatkan achievement duluan gitu. Sehingga gini, ketika kamu berteman dengan orang-orang yang seperti itu, kamu akan ketularan, oke, dari mindsetnya, cara bicara, terus mungkin kamu akhirnya mendapatkan rekomendasi apa ya, barang-barang yang mewah. Akhirnya kamu, intinya gini,
kumpullah dengan orang-orang yang apa yang kamu mau gitu. Kalau misalnya kamu pengen jadi orang yang religius, ya berkumpullah dengan orang-orang religius. Kalau misalnya kamu pengen sukses, kamu pengen kaya, ya bertemanlah dengan orang-orang sukses dan kaya. Simple. Oke. Jadi itu adalah beberapa tips ya, beberapa tips dan saran kalau misalnya kamu apa ya, melihat status atau story teman yang lagi achievement dan kamu ngerasa iri, dengki, gimana responnya, yang bijak seperti apa, seperti itu ya. Jadi kamu praktekin cara simple ini, hidupmu juga udah beres kok sebenarnya, udah enak lah itu, udah ada kemajuan. Jadi ya segitu dulu ya video dari aku. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.